Kagak perkasa. Maksudnya ngomongin apapun dablek gitu. Itu bahasa kasar saya. Teman-teman mungkin ada yang mau bertanya soal RU udah ini? Pak Erwin? Ada lagi? Mungkin langsung aja Pak Erwin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erwin Saper dari Sumbawa News. Pertanyaan saya mungkin menyangkut juga ke kebudayaan tentang masalah cagar budaya alam kita yang saat ini sangat morat-marit. Bahkan kita tahu di berbagai berita cagar-cagar kita sudah dicuri. Terkait dengan kasus yang tadi Pak Mei katakan di Trowulan, itu kita tahu sampai saat ini belum selesai. Apa sih yang akan dilakukan Komisi 10 terkait dengan kasus pendirian pabrik baja yang ada di sana? Terus siapa sih yang memberi izin itu dan apa langkah yang dilakukan Komisi 10 untuk melakukan konsultasi dengan masyarakat agar kasus itu bisa selesai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab aja. Ini kan cuma satu. Alhamdulillah Mas, izin itu sudah dicabut oleh Bupati dengan tekanan baik itu secara politik maupun secara sosial oleh masyarakat. Insya Allah. Karena apa? Di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 itu, Prof, ya mungkin Profesor juga tahu bahwa dalam zona 4 itu boleh didirikan bangunan, tetapi dia memiliki relevansi dengan kegiatan cagar budaya, misalnya untuk turisme. Misalnya dibangun galeri, ada relevansinya dong. Hotel atau restoran untuk orang kunjungan ke sana. Tapi kalau pabrik baja nggak ada relevansi sama sekali gitu. Iya. Kalau karaoke aja masih mendingan kita bisa ini. Tapi itu enggak. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ini, dan insya Allah tahun ini dalam proses penetapan secara nasional itu Trowulan akan diinikan. Karena itu sudah menyangkut dunia. Karena itu ibu kota Majapahit yang saya kira kelasnya tidak lagi yang diatur di Undang-Undang Nomor 11 itu mengenai kelas yang diusulkan oleh bupati, gubernur, dan itu Majapahit loh. Itu sudah multinasional lah, itu bukan. Karena dunia mengenal gitu. Seperti juga yang kehilangan artefak misalnya Sriwijaya gitu kan. Ini saya kira sudah. Dan soal pabrik baja insya Allah sudah dinyatakan akan dicabut. Kalau yang mengeluarkan izin pasti bupati. Ya, pasti bupati. Kalau kaitannya dengan kami, Komisi 10 itu fungsinya pengawasan terhadap mitra, yaitu Kementerian Pendidikan Budaya. Jadi kami mitra kepada Dirjen Kebudayaan tentunya untuk melakukan itu. Nah, Dirjen Kebudayaan ini ya harus koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri yang membawahi bupati dan wali kota. Jadi alhamdulillah sekarang saya sudah dapat informasi dari sana, bahkan mereka orang Trowulan sudah mau syukuran bahwa itu akan dihentikan pabrik baja. Jadi persoalannya memang mindset. Ya, nambah itu orang Trowulan syukuran, tapi orang Betawi enggak. Dalam soal cagar alam, ya kan? Itu gua batu di kampung Tengah Condet itu rubuh karena tanahnya mengalami itu kan hunian Betawi purba. Ada hunian satu lagi adalah di Pasanggerahan dekat Cinangka, Kali Pasanggerahan dan Cinangka itu masih utuh, tapi tidak ada satu pembesar mau datang. Lalu Pak Ahok pernah mengajak saya datang, saya tidak menjawab karena kan mestinya gubernur, ya kan? Kalau kecuali Pak Wagub mendapat arahan dari gubernur, itu waktu saya diam aja waktu Pak Ahok mengajakin, karena itu kan hutan lindung yang dikelola oleh pribadi. Khairuddin anak Betawi di Cinere, Chandra Buana itu kan 87 hektar. Nah itu ada meliputi juga Kali Pasanggerahan, di mana di situ ada gua batu dengan kedalaman 30 meter. Itu pernah hunian. Itu nggak ada yang menghirau. Maka saya bilang orang Trowulan bisa syukuran, kami sedih karena nggak dihirau. Ini rumah purba. Itu rumah purba, hunian ribuan tahun lalu. Kami nggak ada satu orang menghirau. Tidak ada pejabat daerah yang mau tahu, yang hanya tersetrum Pak Ahok, ya kan? Lalu kan menyangkut masalah prosedur, saya tidak bereaksi karena saya tahu kan ada aturan kan, mesti gubernur, kecuali gubernur menunjuk Pak Ahok untuk kalau begitu saya mau mendampingi kan gitu. Ini jadi ada kalau Trowulan kan kalau hitung sejarah peradaban, Pak budayawan, Pak ahli budaya, Trowulan kan setua-tuanya dia rubuhnya Majapahit kan abad 14. Betul nggak? Ya kan? Ini ribuan tahun. Nah, ya kan? Ribuan tahun Pak. Itu masih ada gua hunian manusia di sini.
di tengah kota dan nggak dikirau. Itulah selamat pada orang Trawulan yang syukuran, biarlah kami tetap dalam duka lara. Mungkin ada tambahan, Prof. Iya, ini sebenarnya seperti tadi dikatakan Trawulan akibat dari orientasi pembangunan kita. Bappenas itu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi pembangunan ekonomi, tidak membangun manusianya. Jadi mindsetnya tidak dibangun. Ini orientasi pendidikan pembangunan kita menjadi pendidikan ekonomi, pembangunan ekonomi. Ini yang menjadi permasalahan, akan terjadi di berbagai macam daerah, tidak hanya di Trawulan. Kebetulan saja Trawulan menjadi perhatian karena sudah dikenal luas, akan tetapi banyak lagi daerah-daerah yang Muara Jambi dan lain sebagainya. Saya belum lama dari Muara Jambi juga itu terjadi. Akan tetapi mudah-mudahan tidak lama lagi akan ditetapkan menjadi cagar budaya nasional dengan berbagai macam implikasinya. Nah, membangun mindset budaya, berbasis budaya itu seperti apa sih gitu? Menempatkan manusia pada titik tertinggi dalam setiap perubahan itu menjadi penting. Nah, itu yang tidak terjadi saat ini. Jadi pembangunan itu orientasinya ya bukan yang digusur orang miskin, bukan menggusur kemiskinannya. Ini yang menjadi permasalahan kita semua sebenarnya. Nah, saya sangat berharap, kita semua berharap rekan-rekan pers bisa mempunyai mindset yang sama dengan bapak-bapak yang ada di depan ini semua, bahwa budaya ini penting, bahwa budaya ini harus menjadi ruh pembangunan kita, bahwa harus menjadi ruh pendidikan kita, menjadi perhatian kita bersama. Sehingga kalau ada yang tidak benar ya kita bisa membenarkannya, termasuk kurikulum dan lain sebagainya yang sudah adem lagi, sudah diterapkan. Ketika saya, nggak banyak kok, hanya yang bekas RSBI berapa sekolah? 6.300. Bayangkan yang nyasar sudah 6.300 sekolah. Kali berapa puluh kelas, kali berapa puluh manusia yang di situ. Bayangkan itu nanti hasilnya seperti apa. Itu menjadi perhatian. Jangan dipikir 6.300 dari sekian ratus ribu, jangan. 6.300 kali sekian manusia, berapa ratus ribu yang nyasar itu dah. Dan hal seperti ini, jika mindset kita membangun ini berbasis budaya, saya yakin bahwa apapun yang kebijakan-kebijakan diambil akan berorientasi menempatkan manusia ini dalam titik tertinggi dalam setiap perubahan. Dan bahwa budaya ini bagian dari masa depan justru, bukan masa lalu, bukan hanya melestarikan. Yang lebih penting adalah bagaimana mengembangkan dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan juga. Dan ketika dia dilestarikan, dan tidak semua budaya itu harus dilestarikan semuanya, tidak. Ada juga yang perlunya dicatat, bukan dikembangkan dan lain sebagainya. Nah, ini yang tentu harus menjadi concern kita, perhatian kita semua. Terima kasih. Masih ada lagi? Tambahan satu, Pak. Ya. Langsung aja, nama saya Saiful dari masyarakat Korea Pak Babe juga. Apakah RU ini melindungi tadi soal pendidikan? Apakah ini juga menyentuh pada industri televisi, Pak? Karena soal mindset nih, televisi ini gila-gilaan juga, lawaknya juga, kalau nggak nyela itu nggak lucu gitu komedinya kan, sinetronnya kayak gimana gitu kan, nggak ada kan generasi begitu yang selanjutnya nyela pokoknya. Apakah ini karena ini menyangkut mindset. Jadi gimana televisi setiap hari memberikan mindset kebudayaan yang buruk pada anak-anak kita gitu. Mohon tanggapan itu saja. Iya, sinetron kita isinya marah-marah terus. Seperti kasus satu lagi, ya. Dalam kaitan kan ada kata Pak Ming tadi, undang-undang cagar budaya. Gimana mengkaitkan dengan undang-undang kalau budaya ini gitu loh? Nggak saling sinergi atau jangan-jangan saling berkawan. Sekaligus dua, udah. Dan sedikit. Kalau kita di bawah apa sering yang dikembangkan oleh para wisata itu adalah artefak soal budaya, soal masalah. Itu yang dilihat orang. Gimana cara mengembangkan itu di Indonesia supaya yang kebudayaan, kekayaan budaya kita ini menjadi destinasi dalam para wisata gitu, kesejahteraan.